Teori konspirasi dan anti-Cina terus mengemuka di belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Ini disulut oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan negara tirai bambu tersebut. Kondisi ini makin kentara setelah wabah virus corona asal Wuhan berdampak luas terhadap sendi kehidupan ekonomi dunia. Konspirasi Cina ini pun dikemukakan oleh Wakil Ketua DPP Gerindra Arief Poyuono. Bahkan dirinya menuding kerjasama yang rapih dan hampir tidak kentara ini telah dimainkan oleh Cina dan World Health Organization atau WHO sebagai lembaga kesehatan dunia. Konspirasi Cina dengan WHO terkait penyebaran wabah pandemi ini dapat dilihat dari banyak sisi. Namun yang pasti, ekonomi global mengalami krisis, tak terkecuali Indonesia yang harus jatuh dan kembali menata sendi ekonomi bangsa. Cina telah berhasil memainkan propaganda lewat tema shutdown. Konsep ini yang membuat ekonomi dunia rontok lewat propaganda penyebaran COVID-19 bersama WHO. Cina melakukan lockdown di salah satu provinsi pusat ekonomi Cina untuk menciptakan ketakutan negara-negara lain yang akhirnya melakukan kebijakan yang sama dengan Cina, yaitu melakukan lockdown, PSBB, dan konsep pembatasan lainnya. Lockdown itu hanya satu saja kota industri di Cina, dan tidak semua kota-kota industri seperti Guangzhou, Shanghai, dan Beijing melakukannya. Mereka menciptakan ketakutan, dan konsep lockdown pun diikuti sejumlah negara. Keganjilan jika dibandingkan dengan kasus pandemi avian flu, SARS, dan MERS dibandingkan COVID-19. Anda bisa cek tidak ada satu negara pun, termasuk Hong Kong, yang menjadi pusat avian flu melakukan kebijakan lockdown. Jika kita berkaca pada kasus itu, ini berbeda dengan wabah COVID-19 ini. Dengan kebijakan lockdown ataupun PSBB sudah dipastikan berpengaruh besar terhadap aktivitas perekonomian negara. Dampaknya konsumsi menurun, produktivitas drop, investasi anjlok, dan menyebabkan kekacauan pasar keuangan. Pemerintah di negara manapun harus menambah anggaran pengeluaran untuk menjamin kebutuhan masyarakat akibat dampak lockdown maupun PSBB seperti diterapkan di beberapa kota di Indonesia. Penyebaran virus corona dengan menggunakan strategi flying victim, yaitu teknik memposisikan diri sebagai korban atau orang yang terluka demi mengelabui musuh dan lingkungan. Taktik tersebut ditulis oleh Sun Tzu yang berbunyi, melukai diri sendiri untuk mendapatkan kepercayaan musuh, masuk pada jebakan dan jadilah umpan. Berpura-pura terluka akan mengakibatkan dua kemungkinan. Pertama, musuh akan bersantai sejenak oleh karena dia tidak melihat ada sebagai sebuah ancaman serius. Yang kedua adalah jalan untuk menjilat musuh Anda dengan berpura-pura luka oleh sebab musuh merasa aman. Dengan membuat musuh terkelabui, otomatis kita jadi lebih leluasa untuk menyerang musuh di saat kondisi mereka sedang lalai. Peperangan, menyerang musuh dalam keadaan santai akan terasa jauh lebih mudah karena musuh berada dalam posisi belum mempersiapkan strategi apapun untuk melawan kita yang dipandang sedang dalam kondisi lemah oleh lawan. Konspirasi dan berbagai klaimnya mengenai asal-muasal pandemi COVID-19 telah menyebar begitu cepat. Teori-teori yang tidak masuk akal, seperti virus corona yang menyebar melalui jaringan seluler, menarik minat banyak orang. Teori ini banyak disebarkan oleh selebriti, musisi, dan influencer yang memiliki pengikut besar di media sosial mereka. Tidak jarang, apa yang disarankan oleh mereka memiliki implikasi yang berbahaya. Mereka tiba pada kesimpulan menolak karantina dan vaksin. Terjadi pula aksi-aksi perusakan seperti di Amerika dan Eropa, di mana tower telepon seluler yang dikira tower 5G dibakar sekelompok orang karena dianggap bisa menyerang kekebalan tubuh manusia dan memfasilitasi penyebaran COVID-19. Orang mempercayai teori konspirasi bukan karena mereka bodoh. Asal-usul penyebaran COVID-19 yang tidak jelas, serta media-media arus utama yang seringkali tertangkap basah, berbohong telah menciptakan kebingungan besar di antara rakyat.
Semua ini mendorong narasi-narasi berbahaya bertebaran di masyarakat. Dalam masa krisis seperti ini, banyak orang ketakutan dan ingin mencari penjelasan. Ketika orang takut dan merasa tidak memiliki kendali atas situasi, mereka akan merangkul gagasan apapun. Dalam artian tertentu, teori konspirasi menenangkan secara psikologis. Teori konspirasi memberikan penjelasan yang memungkinkan orang untuk mempertahankan keyakinan mereka sendiri di masa yang tidak pasti. Dan akan ketidakpastian merupakan hal yang alami dalam menghadapi bencana. Pandemi ini merupakan peristiwa besar yang mengguncang kesadaran dari atas hingga bawah. Kehidupan normal tiba-tiba dikejutkan oleh satu peristiwa yang tampaknya acak. Mereka yang tidak mempunyai persiapan teoritis akan dengan mudah memeluk teori konspirasi, tidak terkecuali sebagai aktivis. Peristiwa besar yang tampak tidak masuk akal membutuhkan penjelasan yang sama-sama tidak masuk akal juga. Oleh karenanya, dalam masa kebingungan besar seperti ini, tidak mengherankan bila banyak orang menginginkan jawaban, bahkan bila itu kadang-kadang berarti menghubungkan titik-titik kesimpulan yang salah. Kesimpulannya, sekarang sudah jelas, posisi Cina sengaja melakukan strategi tersebut untuk mendominasi kekuasaan perekonomian dunia dan melawan Amerika Serikat. Indonesia jangan sampai terjebak dengan propaganda Cina yang memainkan strategi flying victim dengan terus merasa ketakutan dengan pandemi COVID-19 dan melakukan kebijakan PSBB. Karena itu, peraturan pemerintah tentang PSBB harus dicabut segera dan berlakukan new normal.